Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang penuh kasih karunia, kami datang sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu dengan baik dan bantulah kami, agar kami boleh mengerti dan memahaminya, serta kami boleh melaksanakannya dalam hidup keseharian kami. Berkati hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman, sempurnakanlah apa yang telah dipersiapkan. Kami mempercayakan waktu pemberitaan firman ini dalam Kristus Yesus. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya menurut terjemahan baru yang kedua dari LAI. Jadi kalau ada sedikit perbedaan-perbedaan itu karena terjemahan yang berbeda, yang lebih baru. Matius 4 ayat yang pertama. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudaraku, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun juga yang berada di tempat masing-masing yang mengikuti secara daring, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Hari ini kita dihantar memasuki Minggu Prapaskah yang pertama dengan sebuah kisah pencobaan. Ya. Dan kita ada di bawah tema kesetiaan yang memulihkan. Nah, saudara-saudaraku, tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah pencobaan Yesus ini. Nah, saya tidak akan menguraikan semuanya karena itu akan menjadi sesuatu yang panjang, ya. Tetapi saya akan mengambil satu topik yang kecil, tetapi jarang disinggung. Ya. Nah, apa topik itu? Topik itu adalah bahwa pencobaan itu bukan pemaksaan. Ya, ingat ya, perhatikan ya, pencobaan itu bukan pemaksaan. Coba kita perhatikan tadi, ketika iblis mencobai Yesus. Yang pertama, habis puasa 40 hari pasti lapar ya. Iblis hanya membujuk Yesus. Kamu kan lapar toh? Itu batu-batu mbok dirubah jadi roti. Jadi bisa dimakan, kan kenyang. Cuman itu. Tetapi Yesus menolak. Lalu kemudian dibawa ke pinggir bait Allah. Lalu kemudian iblis mengatakan, jatuhkan dirimu, nanti ada malaikat yang menatang engkau. Cuman itu. Iblis tidak mendorong Yesus supaya jatuh. Kalau dorong itu maksa. Ini enggak, jatuhkan dirimu. Ya udah cuman itu tok. Yesus menolak. Lalu kemudian dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Ditunjukkan kerajaan dunia ini. Semua ini akan kuberikan kepadamu. Hebat toh? Ayo, kalau kamu menyembah aku. Tapi iblis tidak menundukkan kepala Yesus supaya nyembah dia. Itu enggak. Cuman bujuk aja, ayo nyembah aku, tak kasih loh semuanya. Yesus menolak. Jadi ada sebuah perbedaan besar antara membujuk dan memaksa. Ya, besar bedanya itu. Kalau memaksa itu dengan kekerasan, dipaksa melakukan sesuatu. Tapi kalau membujuk itu ya dengan bujukan gitu ya, dengan iming-iming, dengan segala macam yang lain. Tapi balik-balik ya terserah yang dibujuk mau apa enggak. Artinya apa? Artinya kalau jatuh dalam pencobaan, ya, itu jangan salahkan setannya gitu. Wah, lah wong setannya hebat banget kok saya kalah gitu ya. Loh setannya itu enggak maksa kamu loh. Setannya itu cuma bujuk kamu lah, kamu mau apa enggak akan terserah kamu. Begitu. Ya. Nah, mungkin ada orang yang mengatakan begini, ya Pak Pendeta, itu kan
terhadap Yesus. Kalau sama Yesus, setannya nggak berani. Ya, jadi ya bisanya cuma bujuk-bujuk aja, nggak bisa mekso gitu. Ya sudah, kalau begitu saya kasih contoh. Kisah pencobaan yang pertama kali, yang sangat terkenal. Saya kira kita semua masih mengingat ceritanya, tetapi supaya teman-teman yakin bahwa itu ada di dalam Alkitab, saya akan membacakannya dari Kejadian 3, 1-7. Ya. Ini kisah pencobaan terhadap Adam dan Hawa, manusia yang pertama itu. Ya, saya bacakan ya. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Nah, saudaraku, perkataan Hawa ini itu adalah firman Tuhan. Ya. Jadi artinya Hawa ini tahu firman Tuhan kan sebelumnya sudah pesen nih Tuhan. Ya, semua boleh dimakan, cuman itu loh yang di tengah itu dia, jangan dimakan. Itu kan kata Tuhan. Nanti kamu mati. Jadi Hawa ini mengerti firman Tuhan. Dia tahu, dia bukannya enggak tahu. Terus saya teruskan. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ada kalimat yang menunjukkan bahwa iblis atau ular itu maksa. Tidak ada. Ada kalimat yang menunjukkan ular itu metik buah itu, terus buah terlarang itu dijejel-jejel dimasukkan ke mulutnya Hawa. Ayo makan, ayo makan. Tidak ada. Iblis hanya membujuk. Jadi ingat ya, semua pencobaan yang Anda alami dalam hidup ini, apapun itu, semua itu bukan paksaan. Anda enggak pernah dipaksa. Tapi betul, kita dibujuk. Bukan lapar, ayo makan, itu kan bujukan. Ayo rubah batu itu jadi roti. Buahnya itu sebenarnya kamu gak akan mati.
kamu makan itu, kamu jadi seperti Allah. Waduh, kepingin. Mulai lihat-lihat, kok ya menarik, warnanya kok ya merah, dan rasanya kayaknya kok enak banget ya, kepingin. Akhirnya metik sendiri, nggak dipaksa, nggak tangannya dibawa iblis, yuk sana cepet dipetik. Nggak ada, ya metik dewe. Terus ya dimakan, ya dibagi ke orang lain. Nah, saudara-saudaraku, pada saat itulah Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan. Hawa tidak setia mentaati perintah Tuhan. Padahal Hawa tahu firman Tuhan jelas. Dia sendiri yang ngomong bahwa semua boleh dimakan, satu itu yang tidak boleh. Tahu. Nah, kebalikan dari Hawa adalah Yesus. Perhatikan, Yesus menjawab pencobaan iblis itu selalu dengan firman Tuhan. Ada tertulis bla 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 bla, ada tertulis bla 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 bla, ada tertulis bla 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 bla. Ya. Yesus selalu menjawab dengan firman Tuhan. Artinya apa? Artinya Yesus itu mau mentaati firman Tuhan. Ada tertulis begini dan aku harus taat. Karena itu aku nggak mau, aku menolak semua pencobaan. Nah, disinilah tema kita pada hari ini. Ketaatan yang memulihkan. Jadi, kata kunci melawan pencobaan itu jane gampang kok. Ya, ada orang yang mengatakan, wah supaya kamu itu bisa melawan pencobaan, wah kamu harus berdoa, kamu harus berpuasa, kamu harus begini, begitu, segala macam yang lain. Enggak. Kata kuncinya cuma satu, taat sama firman Tuhan. Wis, itu aja. Jadi setiap kali muncul pencobaan, ya kan? Kamu kerja sekian lama, cuman dapatnya segitu. Coba lihat tuh yang lain. Hidupnya lebih penak. Bisa beli Rubicon. Ya kan? Kamu isone apa? Paling Avanza. Atau mending Avanza, kadang cuman motor. Bisa tuku Rubicon. Tapi apa iblis maksa? Ya, enggak. Korupsi aja. Nah, tidak dipaksa, dibujuk ya. Tapi tidak dipaksa. Lah kalau akhirnya benar-benar jatuh dalam pencobaan, ya jangan excuse dan menyalahkan iblis. Lah wong setane kuat banget ya aku kalah. Enggak. Wong setane ora pernah maksa kok. Kalah apane? Ya. Setane cuman bujuk lah, kamu tinggal mau ngikut apa enggak. Terus gimana dong? Ya udah, firman Tuhan ngomongnya apa? Sederhana banget. Firman Tuhan ngomongnya apa? Boleh korupsi enggak? Enggak boleh. Ah, ya sudah, taat pada firman Tuhan. Selesai. Itu kata kuncinya. Nanti lain kali ya kan jalan-jalan di mall, terus ketemu orang ya, kenalan baru. Mulai pencobaan muncul.
Tadi yang kamu temuin tuh, cantik loh, ganteng loh. Piye nek diteruske, mosok ya cuman kenalan gitu tok bubar. Eman-eman tuh. Dijak ngobrol, dijak makan. Mulai didengar. Apa ya iblis maksa? Enggak toh, cuman bujukin aja. Nah, ternyata dituruti, terus makin berlanjut, akhirnya rumah tangga kacau. Gak dipaksa. Kita yang tidak taat firman Allah mengatakan seperti apa? Kamu sudah menikah, apa yang dipersatukan Allah tidak diceraikan oleh manusia. Kenapa kamu mulai mikir ke sini ke sana pada yang lain? Setialah pada yang satu ini gitu. Wong siji ora entek-entek kok. Ya udah, setialah. Nah, teman-teman, kita bersyukur bahwa di Minggu Prapaskah ini kita kembali diingatkan bahwa dengan kesetiaannya Tuhan Yesus itu menjalani hidupnya. Kesetiaannya pada firman Allah, kesetiaannya, ketaatannya kepada Bapa, sampai dia naik ke kayu salib. Dan disitulah terjadi pemulihan. Ya, terjadi penebusan. Di kayu salib itulah relasi antara Allah dengan manusia dibaharui. Dan itu semua berawal dari sebuah kesetiaan, ketaatan yang memulihkan. Tema kita hari ini. Begitu juga dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Yang namanya hidup bersama dengan orang lain, ya yang namanya konflik, beda pendapat, dan sebagainya, itu ya biasa-biasa aja. Itulah dinamika pernikahan atau dinamika hidup bersama. Ya begitu. Cuman masalahnya ketika itu terjadi, mulai ini si setannya datang. Golek liya wae. Ya kan? Udah cari yang lain aja, udah. Ya. Nah, kalau diikuti ya bubar rumah tangganya, cerai, ya kan? Terus gimana ngadepinnya? Firman Tuhan seperti apa? Tidak boleh cerai. Tapi dia kemarin itu memang menyakitkan saya. Firman Tuhan seperti apa? Memaafkan, mengampuni, berdamai. Lakukan. Nah, ketika Anda mengikuti firman Tuhan itu, Anda setia dengan firman itu, taat dengan firman itu, relasi yang tadinya retak dipulihkan, kan gitu. Ya kan, tadinya marah-marahan sekarang jadi baik lagi. Itu tuh. Jadi kesetiaan dan ketaatan pada firman Tuhan itu memulihkan. Tetapi kalau dengar bujukan iblis itu memecahkan, menghancurkan. Ya cuman gitu toh kok, sederhana sekali. Enggak susah-susah, tinggal bagaimana firman. Nah, teman-teman, apa yang Yesus lakukan sampai dia itu naik ke kayu salib dengan kesetiaannya, dengan ketaatannya itu, sekarang ini kita coba untuk mengikuti, belajar. Belajarnya dengan apa?
Dengan latihan rohani. Latihan rohaninya apa? Latihan rohaninya puasa. Puasanya seperti apa? Puasanya noto dewe. Yang penting didoakan. Saya mau begini, saya mau begitu, doakan dan komit dengan itu. Jadi kalau setiap kali masa Prapaskah kita diajari puasa, itu maksudnya apa? Kita mau belajar setia dengan apa? Dengan komitmen kita ini yang sudah kita buat di hadapan Tuhan. Saya mau puasa begini begitu. Enak dong. Puasanya enggak diatur jamnya. Pantangnya apa juga enggak ditoto. Sudah noto dewe. Sak kuatmu, sak sanggupmu. Tapi kalau sudah komit, sudah didoakan ya harus komit. Sampai selesai masa Prapaskah. Lah kalau sudah noto dewe, ya, mengatur sendiri, janji sendiri, masih batal, sing salah sopo? Siapa yang keliru kalau gitu? Siapa yang salah? Wong ya janji-janji sendiri, ya, mengatur sendiri. Tapi ya itu yang namanya pencobaan, kan gitu. Ya. Sudah bikin janji semuanya, oke, saya mau puasa ini, itu, dan sebagainya, pokoknya udah jelas. Saya mau pantang ini, itu. Ya. Saya mau pantangnya nggak marah-marah, misalnya di jalan raya. Tiba-tiba ada yang nyenggol mobil kita, wah emosi, ngamuk. Lah, itu pencobaan. Anda kan sudah ngatur pantangnya itu, enggak marah. Ya jangan marah. Wis, semua diselesaikan dengan baik-baik lah. Enggak usah pakai ngomel-ngomel sini-situ, ya diselesaikan aja baik. Atau paling gampang ya puasanya makan. Ya, tapi kita memang ngatur sendiri, jadi jamnya segala itu terserah sekuatnya kita. Tapi ya tetap aja, udah pantang makan, tahu-tahu ada orang jualan, ya kan. Some, waduh, hujan-hujan, makan some, kok enak, gitu kan. Ini musimnya hujan, makan some, pengen. Akhirnya dipanggil, ayo, gimana? Iblis hanya bujuk, tuh some, enak, perlunya biar batal, tapi terserah kita. Jadi saudara-saudaraku, hari ini sebenarnya saya mau berbicara sesuatu yang sangat sederhana, tetapi penting. Ya, jarang disinggung, yaitu bahwa pencobaan itu sebenarnya enggak maksa. Iblis itu tidak diberi kuasa untuk memaksa kita. Iblis itu hanya bisa membujuk supaya kita mengubah kehendak kita, tapi dia tidak diberi kuasa apapun untuk maksa kita. Jadi kan nggak usah takut gitu sama iblis. Ya, gampang aja. Firman Tuhan seperti apa? Enggak. Kalau iblisnya terus datang, ya seperti Tuhan Yesus saja. Enyahlah engkau, pergi. Lah masalahnya itu kita nggak pernah mengatakan enyahlah engkau, tapi malah didengerin terus gitu loh, ya kan? Ya seperti si Hawa tadi didengerin terus sehingga lama-lama mulai mikir kok buah enak gitu ya, terus mau diambil. Tuh. Masa Prapaskah kita isi dengan latihan untuk melawan pencobaan. Masa Prapaskah kita isi dengan latihan
agar kesetiaan dan ketaatan kita kepada firman Tuhan itu memberikan pemulihan kepada keluarga kita masing-masing. Semua masalah yang ada di tengah-tengah keluarga, relasi-relasi yang mengalami masalah, di masa Prapaskah ini diuji. Dan iblis ingin supaya relasi itu makin rusak. Tetapi kita harus ingat seperti tema besar kita, tema besar Paskah kita, bahwa kebangkitan Kristus itu justru membaharui atau mengajak kita untuk melakukan rekonsiliasi dan menyatukan. Nah itu. Itulah karya Allah. Selalu rekonsiliasi, selalu menyatukan. Sementara karya iblis itu mau menjauhkan dan menghancurkan. Mari kita belajar dari Yesus. Mari kita setia kepada firman Allah. Kita dibekali dengan firman Tuhan itu bukan hanya tiap minggu, tapi juga lewat PA, lewat apa itu banyak sekali dah. Ya. Dan dari kecil juga, dari sekolah minggu, kalau kita mau melanggar sesuatu, itu sebenarnya kita tahu. Tapi ya masalahnya tinggal kita mau ngikut apa enggak, mau ngelanggar apa enggak, itu aja. Karena apa? Karena kita enggak pernah dipaksa. Dan kalau sampai kita jatuh, minta ampun pada Tuhan, yang salah saya. Ojo nyalah ke setan. Setannya enggak maksa kok. Cuman bujukin aja. Ya, jadi minta ampun dan memulai sesuatu yang baru. Mari mengendalikan diri, karena pengendalian diri itu penting. Ya. Akhir-akhir ini kita disuguhi pameran-pameran orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Ya. Dan akibatnya hancurkan mereka. Ya. Karena apa? Karena emosi. Kendalikan emosi. Nah, bagaimana kendalikan emosi? Letakkan semua kehendakmu di bawah firman Tuhan. Udah itu. Ya. Kalau marah, ingat firman Tuhan seperti apa. Kalau dendam, ingat firman Tuhan seperti apa. Letakkan di bawah firman Tuhan dan ikuti firman itu. Setia dengan firman itu. Hidupmu akan dibaharui. Semoga Paskah tahun ini menjadi sebuah Paskah yang memulihkan kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan relasi kita dengan semua orang. Tuhan memberkati saudara. Amin.